Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita, yaitu kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang kita kenal dengan nama Jumat Agung. Sebelum kita mendengar renungan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Dan kami semua pun yang mendengar biar diberkati dengan firman yang kami akan dengar. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Sekali lagi pakai hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini adalah mereka menyalibkan Yesus. Proses penyaliban Yesus digambarkan oleh kitab Injil dengan sebuah proses yang melibatkan banyak orang. Itu sebabnya dalam narasi yang dibangun di dalam kitab-kitab Injil hendak mengatakan bahwa mereka menyalibkan Yesus. Semua ini merupakan gambaran atau pengungkapan dari perbuatan-perbuatan dosa manusia yang mengerikan. Ada beberapa hal yang kita akan lihat pada saat ini. Yang pertama yaitu tentara Romawi. Dalam Yohanes 19 ayat 23 berkata demikian, sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus. Kita tahu prajurit itu adalah tentara-tentara Romawi, di mana dalam proses penyaliban Yesus, maka Pilatus menugaskan seorang kepala prajurit untuk melakukan eksekusi terhadap Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus disesah dan dianiaya. Kemudian Yesus dicambuk. Kata disesah dalam teks aslinya lebih tepat dikatakan bahwa Yesus dicambuk. Hukuman cambuk bagi orang Romawi adalah hukuman berat. Penjahat bisa mengalami kematian karena hanya hukuman itu. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk membuat rasa sakit, tapi juga mempermalukan karena mereka dipukuli seperti hewan yang bodoh. Mereka dihina dan dilecehkan sambil dipukuli. Hukuman cambuk jenis ini hanya diberlakukan pada para budak dan juga mereka yang bukan warga negara Roma. Orang yang dicambuk akan diikat pada tiang dengan badan menunduk dan tanpa pakaian. Eksekutor ada 2 orang prajurit yang memukul secara bergantian. Setiap cambukan bukan hanya melukai kulit, namun hingga mencabik daging dan merusak pembuluh darah. Kemudian Yesus diberi mahkota duri. Mahkota duri ini memiliki duri yang berukuran 5-10 cm yang dianyam seperti mahkota dan mengenakannya pada Yesus lalu memukul kepalanya. Kalau Bapak Ibu kekasih Tuhan dapat berkat, satu waktu nanti kalau kita bisa ke Israel, kita bisa melihat nanti ada di doa Bapa kami, di tempat doa Bapa kami, di situ ada satu pohon, namanya pohon duri. Dan diperkirakan duri-duri itulah yang pernah dipakai menjadi mahkota buat Yesus ketika Yesus disiksa pada waktu itu. Nah, mereka menyalibkan Yesus seperti tema kita hari ini. Nah, tentara Romawi adalah lambang kebrutalan, kekejian, dan kekejaman. Dosa membuat manusia jadi keji dan kejam. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan dengan keji dan kejam. Kenapa demikian? Itu akibat karena dosa. Tentara-tentara Romawi memperlakukan Yesus dengan begitu kejam dan sadis. Nah, Bapak Ibu Tuhan, di dalam sejarah di dunia ini kita melihat ada seorang tokoh yang juga melakukan hal yang kejam. Kita kenal dengan nama yaitu Adolf Hitler, seorang pemimpin Nazi Jerman yang pernah membunuh orang Yahudi hampir 6 juta orang.
dengan melalui kamp konsentrasi. Dia begitu kejam melakukannya. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, dosa membuat manusia jadi kejam. Tapi kita bersyukur kematian Kristus memberikan sebuah pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Saya ulangi, kematian Kristus memberikan sebuah pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Kita lihat bagaimana Tuhan bisa merubah hidup orang. Orang yang jahat bisa dirubah. Jadi kematian Kristus itu betul-betul menebus dosa isi dunia dan sekaligus bisa merubah hidup seseorang dan memberikan pengharapan yang baru bagi orang tersebut. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Jepang ada seorang pemimpin geng yang sangat ditakuti, namanya Yakuza. Mereka hidup hanya untuk membunuh dan melakukan kejahatan. Ada seorang yang bernama Tatsuya Shindo. Ia bertobat dan mengalami kasih Yesus ketika dia berada di penjara. Sekarang ia menjadi seorang pendeta dari gereja namanya June Bride. Dahulu adalah sebuah klub malam. Dan sebagian besar jemaatnya adalah para gangster yang bertobat. Kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kematian Kristus bisa merubah hidup seseorang dan memberikan pengharapan baru bagi orang tersebut. Jadi kita bersyukur melalui kematian Kristus kita ditebus dan kita mendapatkan pengharapan yang baru di dalam hidup kita, dalam kita mengiring dan melayani Yesus. Ada pengharapan baru yang Tuhan berikan. Meskipun saat ini keadaan sepertinya belum ada harapan di tengah-tengah kegoncangan dunia melalui virus corona yang kita kenal dengan nama COVID-19 ini membuat orang menjadi takut. Tetapi kita percaya melalui peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib kita diingatkan kembali hari ini bahwa kematiannya telah merubah hidup kita dan memberikan pengharapan yang baru. Kita percaya meskipun saat ini sepertinya belum ada harapan, tapi kita imani bersama-sama melalui peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib yang kita rayakan hari ini, yang kita kenal dengan nama Jumat Agung, maka kita percaya kematian itu bisa merubah hidup kita dan memberikan pengharapan baru di tengah-tengah keadaan yang kita alami hari-hari ini. Yang kedua, Pilatus. Tadi yang pertama yaitu tentara Romawi. Yang kedua, Pilatus. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa baca dalam Matius 27 ayat 24 sampai 26. Pilatus adalah seorang gubernur Yudea waktu itu yang diangkat oleh Kaisar Tiberius. Pilatus adalah orang terakhir yang didatangi oleh mereka untuk diminta keputusannya. Pilatus memiliki beberapa alasan yang kuat untuk tidak menghukum Yesus. Karena ia tidak mendapati kesalahan pada Yesus. Tapi karena desakan dan jabatan politiknya, ia menghukum Yesus dan mencuci tangannya. Tindakan Pilatus adalah gambaran dari mengorbankan sebuah kebenaran. Dan lambang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Banyak orang suka dengan kebenaran. Saya ulangi, banyak orang suka dengan kebenaran, tapi tidak berani melakukan yang benar. Karena melakukan kebenaran harganya mahal, bisa miskin, tidak bisa memiliki sahabat, menderita di penjara dan sebagainya. Yang ketiga, orang banyak atau penduduk Yerusalem. Kita melihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang membuat mereka ini ingin menyalibkan Yesus? Sebuah fitnah, kebohongan, hasutan, atau provokasi? Dari awal mereka merencanakan sebuah kesaksian palsu untuk Yesus. Orang banyak ini adalah mereka yang tadinya berkata, Hosana. Bapak Ibu ingat renungan Minggu tanggal 5 April, itu Minggu Palem.
Hosana, Hosana. Tapi orang yang sama juga, mereka yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang dihasut, ya, diprovokasi. Akhirnya mereka berbalik dan mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Di sini kita diajar untuk jaga mulut dan perkataan. Kita tidak boleh memfitnah atau menghasut dan membuat provokasi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, kita udah janganlah banyak dengar berita-berita tentang COVID-19. Ya. Kita lebih baik jaga mulut dan perkataan kita, ya. Yang lebih baik kita gunakan buat berdoa, buat keadaan sekarang ini, buat bangsa kita, buat gereja Tuhan, buat dunia, ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita mesti bisa jaga mulut dan perkataan kita. Kita gunakan mulut dan perkataan kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Memperkatakan perkataan iman, perkataan firman yang bisa membangun. Ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan di grup pun, di grup info GBI, Geraha Pena, mari kita mau menjaga mulut dan perkataan kita. Ya. Kita masukkan berita-berita yang membangun, yang menguatkan satu dengan yang lain. Jangan jadi provokator. Ya. Mari kita mau menggunakan mulut dan perkataan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita bisa memperkatakan perkataan iman dan juga memperkatakan perkataan firman yang hidup. Bahkan kita imani Bapak Ibu Saudara Tuhan. COVID-19 ini di bulan April ini kalau bisa kita bisa lewati. Dan setelah itu kita akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kemudian jaga telinga untuk tidak mudah terprovokasi atau terhasut oleh isu-isu. Jadi Bapak kasih dalam Tuhan, ingat jaga telinga. Telinga ini mesti dijaga baik-baik. Tidak mudah untuk dengar berita-berita. Ya, apalagi kita belum tahu kebenarannya, kita sudah masukin di dalam di dalam grup dan sebagainya. Bapak jam Tuhan, biar kita mau gunakan telinga kita lebih banyak mendengar firman Tuhan, ya. Lebih banyak mendengar hal-hal yang baik sehingga iman kita bisa terus bertumbuh dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, orang Farisi dan pemuka agama Yahudi. Kita bisa baca dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-6. Jadi orang Farisi dan pemuka agama Yahudi. Yang pertama, yang mereka menyalibkan Yesus itu tentara Romawi. Yang kedua, Bapak Ibu Tuhan tadi saya katakan bahwa yang menyiapkan Yesus yang kedua adalah bernama Pilatus. Kemudian yang ketiga adalah orang banyak atau penduduk Yerusalem. Yang keempat, mereka menyiapkan Yesus yaitu orang-orang Farisi dan pemuka agama Yahudi. Saya bacakan ayatnya dari Markus pasal 3 ayat 6 berkata demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia, yaitu membunuh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang membuat mereka marah kepada Yesus dan ingin membunuh dia? Jawabnya adalah karena mereka iri dan benci kepada Yesus. Karena Yesus jauh lebih populer dari dia. Mereka takut kalah pamor. Mereka iri hati dan takut disaingi oleh orang lain. Iri hati adalah pembunuh yang kejam. Saya ulangi, iri hati adalah pembunuh yang kejam. Orang yang iri hati tidak pernah sukacita. Mereka senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Orang yang iri hati tidak dapat mengakui keberhasilan orang lain. Iri hati membuat orang melakukan apa saja untuk menyingkirkan rivalnya atau saingannya. Nah, kita akan baca satu ayat. Saya diingatkan dalam kitab Ayub pasal yang kelima. Itu kitab Ayub pasal yang kelima. Kita akan melihat apa yang kitab Ayub pasal 5 pasal yang kedua katakan. Ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal
dimatikan oleh iri hati. Saya ulangi, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita lihat betapa jahatnya iri hati. Dan Alkitab mengatakan kalau kita hidup dalam iri hati, kita disebut orang bebal. Melebihi daripada orang yang bodoh. Kalau kita mau hidup dikuasai dengan iri hati. Untuk itu mari kita mau jaga hati kita baik-baik. Supaya kita jangan sampai iri hati. Kalau kita lihat orang lain lebih berhasil dari kita, lebih diberkati, kita jaga hati kita. Jangan sampai kita sampai iri hati. Kita percaya masing-masing orang punya berkat yang Tuhan berikan atas kehidupannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Yudas Iskariot. Mereka menyalibkan Yesus, yang kelima namanya Yudas Iskariot. Yudas adalah salah satu murid Yesus. Artinya Yudas adalah orang yang dekat dengan Yesus. Namun Yudas kemudian mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Pada masa itu 30 keping adalah uang untuk menebus budak yang mati tanpa sengaja. Apa yang membuat Yudas ingin menjual Yesus? Beberapa tafsiran memberikan penjelasan bahwa Yudas tamak dan cinta uang. Ia adalah bendahara dari semua murid Yesus dan sering korupsi. Yohanes 12 ayat 6. Yudas dibutakan oleh kecintaannya akan uang. Bapak Ibu kasih Tuhan, uang itu tidak salah. Tapi cinta uang adalah sumber kejahatan, kata Alkitab. Coba kita kembali membaca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Pasti Bapak Ibu sudah mengenal ayat ini, ayat yang cukup terkenal, yaitu 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat betapa bahayanya seseorang yang cinta uang. Dikatakan karena cinta uang, maka orang bisa menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Jadi uang itu bisa menyiksa orang, ya, menyiksa dirinya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, janganlah kita sampai memiliki keinginan mencintai uang. Cinta akan uang, uangnya tidak salah. Uang adalah alat yang Tuhan pakai untuk menopang kehidupan kita. Untuk menopang pekerjaan Tuhan. Untuk menopang pelayanan Tuhan. Untuk menopang gereja Tuhan. Tapi janganlah kita sampai cinta akan uang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada sebuah tulisan yang mengisahkan tentang surat yang ditulis oleh uang untuk manusia. Rupanya uang bisa nulis juga, saudara. Ya. Dia nulis nih buat kita manusia yang masih hidup. Kalau udah mati kita nggak bisa baca, saudara ya. Wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, tapi aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku, demi uang maksudnya. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan bejat, tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya miskin, terhormat atau terhina. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas juga, aku bukan Tuhan, tapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Padahal Tuhan sudah pesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia,
tapi karena malah manusia mau jadi budakku. Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda. Apalagi menjadi penebus dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Allah, lalu menerima penghakimannya. Saat ini Allah pasti akan hitung-hitungan dengan kita, dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik? Atau sebaliknya, menjadikan aku sebagai Tuhan? Ini informasi terakhirku. Aku tidak ada di surga. Jadi jangan cari aku di sana. Bapak Ibu Saudara, rupanya di surga udah gak ada uang. Di dunia memang masih ada uang. Dan kita masih bisa butuh uang. Nah, akhir kata Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita menggunakan berkat yang Tuhan kasih buat hidup kita. Baik itu uang, harta benda. Biar kita jadikan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bisa dipakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan harta kita, dengan uang kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan dengan apa yang Tuhan berikan buat hidup kita, kita terus jadi berkat ya bagi banyak orang, bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sekali lagi, selamat Hari Jumat Agung. Dan Bapak Ibu selamat menyongsong Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu saya berbicara, biar Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap hati yang mendengarnya. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GBI di alamat Gerahapena, dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar mereka boleh menikmati berkat Jumat Agung. Berkat pengorbanan Tuhan Yesus bagi hidup kami. Kami tahu Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Menebus dosa kesalahan kami. Sehingga kami ada hari ini itu karena berkat pengorbanan Tuhan buat hidup kami. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat di mana mereka berada. Dalam nama Yesus. Biar mereka boleh menikmati berkat dari pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup mereka. Kami imani oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, kelepasan dan kemenangan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu, berkati hidup mereka, tolong mereka Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan berkati, usaha rumah tangga, kesehatan mereka juga Tuhan berkati. Dan kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu.